Perkenalkan, saya Ricardo Samoroko ingin menjelaskan tentang toksikan industri. Yang pertama, membran sel, jalur masuk atau pintu masuk toksikan ke dalam tubuh bekerja, terutama melalui pernapasan, kulit, dan melalui pencernaan. Setelah toksikan masuk ke dalam tubuh, kontak pertamanya adalah membran sel tubuh. Nah, membran sel ini berupa lapisan tipis ukuran 5 sampai dengan 10 nanomikron. Membran sel manusia dapat bersifat permeabel dan semi-permeabel. Permeabel artinya membran sel dapat dilewati oleh molekul mikro maupun makro. Semi-permeabel artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh molekul yang bersifat mikro atau kecil. Yang kedua, efek toksik. Efek toksik dapat timbul pada bagian organ sasaran, biasanya bervariasi, tergantung pada sifat toksikannya, jenis organ sasaran, serta mekanisme kerja toksikan tersebut. Nah, beberapa jenis spektrum efek dari toksikan. Nah, yang pertama, ada efek lokal atau sistemik. Efek lokal ini efek kesehatan yang timbul hanya pada bagian yang kontak dengan toksikan itu sendiri. Sedangkan efek sistemik itu efek yang timbul pada organ sasaran yang letaknya jauh dari tempat kontak karena toksikan terbawa oleh darah, bisa pada satu atau beberapa organ sasaran. Nah, yang kedua di sini ada efek berpuli atau efek nirpuli. Efek berpuli adalah efek kesehatan yang dapat hilang sendirinya. Biasanya umumnya setelah tidak ada lagi kontak antara tubuh dan toksikan, atau setelah semua toksikan diekskresikan keluar tubuh atau semua racun telah dibuang. Nah, berikutnya ada efek nirpuli. Efek nirpuli ini yaitu efek yang tidak dapat hilang dan akan menetap di dalam tubuh, atau racun yang tetap menetap di dalam tubuh. Nah, yang ketiga, efek segera atau efek tertunda. Efek segera yaitu gangguan kesehatan yang biasanya langsung terjadi saat tubuh berkontak dengan toksikan tersebut. Sedangkan efek tertunda adalah efek yang tidak langsung terjadi setelah kontak. Dia memerlukan waktu sebelum akhirnya menimbulkan efek terhadap tubuh. Nah, yang keempat ada efek perubahan atau morfologis. Nah, perubahan fungsional atau efek morfologis ini perubahan bentuk atau morfologi tubuh manusia akibat perjalanan toksikan. Misalnya kelainan kulit berupa ulkus atau borok akibat terpapar asam sulfat. Nah, efek fungsional adalah efek yang menyerang atau mengakibatkan perubahan pada fungsi fisiologi tubuh, misalnya yang mengganggu sistem biokimiawi dalam tubuh. Nah, yang kelima adalah efek alergi atau efek idiosikrasi. Efek alergi ini yang muncul akibat terjadinya reaksi antara antigen atau hapten plus protein dengan antibodi yang ada di dalam tubuh. Nah, ada efek idiosikrasi yaitu efek yang muncul akibat terjadinya reaksi hipersensitif pada tubuh terhadap toksikan itu sendiri. Nah, yang keenam ada respon bertingkat atau respon kuantal. Nah, jenis efek ini timbul semakin meningkat seiring dengan dosis pajanan yang semakin meningkat. Sedangkan respon kuantal, efek yang kadang terjadi, kadang tidak. Nah, sekarang kita masuk di organ sasaran. Organ sasaran merupakan bagian tubuh yang merupakan tempat terjadinya suatu toksikan, kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, kepekaan organ. Setiap organ dalam tubuh memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Nah, misalnya sambil contoh neuron atau sel saraf dan otot jantung. Itu peka apabila terjadi kekurangan oksigen, misalnya akibat kelebihan gas karbon monoksida atau. Nah, yang kedua penyerapan. Penyerapan dapat berlangsung melalui berbagai macam organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah organ saluran pernapasan dan kulit. Penyerapan melalui saluran pernapasan dan kulit umumnya terjadi pada kontak toksikan di industri. Nah, yang ketiga adalah ambilan selektif atau afinatis. Dari setiap organ sasaran berbeda-beda. Sebagai contohnya, epitel atau alveolus tipe 1 dan 2 di dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan. Jenis parakuat, afinitas epitel alveolus 1 dan 2
aktif untuk volume endogen. Sementara itu, afinitas organ mata dan telinga aktif untuk kloroquine dan kanamisin atau pembentukan melamin. Nah, yang keempat, ada biotransformasi atau bioaktivasi. Proses biotransformasi atau bioaktivasi itu berbeda-beda pada setiap organ sasaran. Hampir semua metabolit aktif hasil dari proses biotransformasi terletak di hati, kecuali Bronwenchen yang tersimpan di ginjal. Oleh karena itu, hati sangat rentan rusak akibat berbagai metabolit aktif tersebut karena mempengaruhi hati. Nah, yang kelima adalah mekanisme. Kemudian mekanisme juga berbeda-beda pada setiap organ sasaran. Contohnya MNU yang ada di otak, ginjal, dan di hati. Nah, di sini kita masuk di mekanisme kerja. Yang pertama adalah protein. Blokir protein di dalam tubuh terdiri atas protein struktural, protein enzim, dan protein karir. Nah, yang kedua adalah koenzim. Koenzim bekerja dengan dua cara, yaitu sintesis dan pengikatan. Dan yang ketiga adalah lipid. Mekanisme kerja lipid dengan peroksidasi atau asam polinukleat yang dapat berakibat nukleosis untuk toksikan. Nah, yang keempat adalah asam nukleat. Mekanisme kerjanya adalah dengan ikatan kovalen DNA-RNA untuk toksikan alkalis. Selain itu adalah dengan antimelit untuk toksikan seperti amiperin dan metopresa. Toksikan ginjal berupa 2 buah pada masing-masing orang. Ginjal manusia berukuran 11 kali 6 kali 2,5 cm dengan berat 150 kali 2 gram dari berat badan manusia. Fungsi ginjal itu dengan mengeliminasi metabolit melalui urin dan mengatur homeostatis seperti dengan cara menjaga keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, dan cairan ekstra sel-sel tubuh yang ada dalam tubuh kita. Kita masuk di toksikologi hati. Hati merupakan terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Hati merupakan organ yang paling rentan karena posisi hati yang sangat unik di dalam sistem sirkulasi tubuh, yaitu yang pertama, menerima sirkulasi darah dari venous retrum dan menyaring darah dari tubuh bagian bawah, ginjal, limpa, dan sistem pencernaan. Nah, yang kedua, hati merupakan organ penerima nutrisi yang pertama. Yang ketiga, hati juga merupakan organ biotransformasi toksikan, dapat menyaring toksikan untuk menetralkan racun. Toksikan kulit tubuh merupakan organ memisah antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kulit juga merupakan salah satu jalur masuknya toksikan. Toksikan masuk ke dalam tubuh melalui kulit dengan cara kontak antara kulit dengan toksikan. Itu terlihat sangat simpel, namun di balik itu dapat memunculkan akibat yang kompleks atau gangguan yang lebih seperti sistemik. Toksikan yang berhasil kontak dengan kulit dapat masuk ke dalam tubuh melalui proses distribusi ke seluruh tubuh organ tubuh hingga muncul efek dari sistemik itu. Nah, toksikologi sistem pernapasan merupakan pompa udara dengan fungsi utama untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, rata-rata manusia memerlukan 250 mili oksigen per menit dan menghasilkan 250 mili karbon dioksida untuk dikeluarkan. Sistem pernapasan ini memiliki berbagai macam fungsi seperti bagian tubuh manusia. Nah, yang pertama, ada pertukaran gas di dalam tubuh. Yang kedua, ada pertahanan terhadap toksikan, dan ketiga, proses biotransformasi toksikan menggunakan enzim sitokrom. Dan yang keempat, ada pengaturan kadar agen amin. Toksikan mata. Mata merupakan salah satu organ terpenting pada tubuh manusia. Mata memiliki fungsi umum sebagai indera penglihatan. Yang pertama itu ada kornea. Kornea mata terdiri atas struktur lembut yang dapat dipengaruhi oleh efek toksit zat kimia. Toksikan kornea. Golongan asam dapat menyebabkan tingkat kerusakan yang bervariasi pada kornea, mulai dari kerusakan kecil, kerusakan dangkal, atau yang biasa itu masih bisa disembuhkan, hingga terjadinya keburaman pada kornea atau performasi. Yang kedua ada iris dan bola mata dan badan silaris. Pada iris terdapat 2 jenis saraf, yaitu saraf simpatis atau berperan sebagai dilator dan saraf peripatis berperan sebagai konstraktor.
Cairan bola mata atau aqueous humor diekskresikan oleh epitel badan silaris ke dalam kamar atau prosteroid. Nah, yang ketiga adalah lensa mata. Efek kerusakan yang dapat terjadi pada lensa mata antara lain itu katarak. Nah, katarak ini dapat disebabkan oleh pajanan toksikan, misalnya 2,4 dinitrafenol atau karbonsteroid busulfan. Nah, yang keempat ada retina. Retina memiliki pola pigmen dan terkait dengan fungsi ketajaman mata atau adaptasi pada keadaan gelap dapat dipengaruhi oleh toksikan jenis klorium. Nah, di sini yang kelima adalah saraf optik. Toksikan saraf optik mata cukup untuk banyak jenis dan efeknya. Toksikan golongan metanol atau CS2 dan tadium dapat menggunakan visus. Sekian dan terima kasih.